Bapak PLT Kepala SMA Negeri 9. Nggih, Kepada matur nuwun, Bapak apa suara saya bisa Randi. masuk? Nggih, sampun Pak. Nggih. Nggih. Kemudian Kepada Bapak Yono, monggo kami aturkan waktunya. PPT-nya bisa disiapkan, sampun Bu. Yang apa namanya, PPT-nya. Yang kemarin Pak. Nggih. Sambil menyiapkan, mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu orang tua wali murid SMA Negeri 9 Semarang yang saya hormati pula, anak-anak, barangkali anak-anak ikut bergabung didampingi oleh Bapak Ibu orang tua wali murid yang kami hormati pula, kami banggakan. Pertama kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu di siang hari ini, di tengah-tengah mungkin jamnya tidak sesuai, tapi harus kami melakukan karena untuk persiapan tatap muka. Jadi simulasi pembelajaran tatap muka yang sambil menunggu izin dari cabang dinas pendidikan wilayah 1 Semarang, kita menyiapkan untuk SMA 9 sehingga nanti anak-anak bisa memulai simulasi pembelajaran tatap muka. Share screen-nya barangkali mungkin disiapkan karena ini saya nyiapkan 2 tempat tetapi yang satu bisa nyaut, yang satu tidak. Ya. Jadi materinya, jadi kami sudah mempersiapkan untuk simulasi tatap muka tahun pelajaran 2021 ini. Sampai hari ini tadi kami ketemu dengan pengawas, ya. Izinnya dimulai tanggal berapa belum, ya belum. Jadi sambil kita menunggu izin resmi dari cabang dinas, entah dimulai tanggal 13 atau tanggal berapa, paling tidak kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Asumsi terakhir nanti apabila mungkin hari Senin belum diizinkan, paling tidak nanti hari Senin kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, karena ini tidak boleh hanya uji coba sembarangan, tetapi kita harus dalam keadaan benar-benar siap. Karena orang tua juga mempertaruhkan putra-putrinya untuk sekolah dalam keadaan aman. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai dengan simulasi seperti ini, kemudian anak-anak terjadi penularan, maka itu tidak diperbolehkan. Keselamatan anak, keselamatan orang tua, keselamatan guru itu nomor 1. Oleh karena itu tahapannya harus kita mempresentasikan kesiapan sekolah dulu, kemudian dilaksanakan simulasi pembelajaran terbatas, kemudian simulasi pembelajaran dulu dengan jumlah maksimal 100 orang, dilaksanakan 2 pekan, kalau 2 pekan itu berjalan dengan baik, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka baru dievaluasi, kemudian mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan PTM terbatas. Jadi kalau proposal disetujui, kita masih simulasi dulu. Simulasi maksimal 100, yang kita rencanakan hanya 72 untuk pembiasaan baru. Setelah 72 itu nanti disetujui, baru dimungkinkan untuk PTM terbatas. PTM terbatas jumlahnya berapa? Maksimal 30% dari jumlah peserta didik. Setelah nanti PTM terbatas diperbolehkan, kemudian dievaluasi hasilnya baik, mungkin meningkat menjadi 40%, 50%, sampai nanti boleh tatap muka 100%. Harapannya dengan tatap muka 100% nanti, ya pembiasaan
protokol kesehatan ketat, kemudian tidak berkerumun, menjaga jarak, maka itu harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Monggo, yang PPT-nya Mas Rezis. Oke, halaman berikutnya Mas Rezis. Oke, kami perkenalkan, nama saya itu, ya, mungkin sudah 1-2 mengenal, mudah-mudahan, dan itu mudah dikenal sebenarnya. Kalau penjenengan lewat Jalan Pandanaran di Kota Semarang, melihat di atas itu ada tulisannya. Tapi itu bukan milik saya, namanya Yuwono sebenarnya. Orang desa yang datang ke kota karena cita-citanya tinggi, maka menggunakan kata A gitu, biar tidak ketok ndiso. Tapi ternyata betul cita-cita waktu kecil itu tercapai sekarang. Bisa menjadi guru di Kota Semarang, makanya saya syukuri betul. Maka mari kita bersama-sama selalu mendoakan anak didik kita, selalu mendoakan untuk anak-anak kita doakan yang baik. Jangan hanya seharinya Senin terus, diseneni terus, tapi kita doakan terus, kita doakan yang baik. Bisa jadi doa 10 tahun yang lalu akan tercapai sekarang atau yang akan datang. Mari kita biasakan dengan mendoakan yang baik. Jangan yang diutamakan marahnya, tetapi doa-doa baik dari Bapak Ibu, karena kata-kata Bapak Ibu semuanya adalah merupakan doa bagi anak didik kita dan anak-anak kita semuanya. Kemudian saya perkenalkan Bu Guru, nah ini Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas, Bu Retna Ningsih, MPD. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Ibu Wiwi Indah. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan yang dekat dengan putra-putri panjenengan, anak-anak kita, Ibu Rumise. Kemudian kita lanjutkan dengan yang menangani sarana prasarana, hand sanitizer, kalau anak datang ke sekolah harus cuci tangan gimana, kelasnya disilang-silang agar tidak ditempati oleh anak-anak, jalan masuknya seperti apa, adalah Pak Joko Tulus. Pak Joko Tulus, ya. Kemudian kita lanjutkan, berdasarkan SKB 4 Menteri, Mendikbud, Mendagri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan, syarat satuan pendidikan memulai pembelajaran tatap muka ini ketat sekali, merupakan satuan pendidikan di wilayah hijau atau kuning, memenuhi protokol kesehatan, kemudian memperoleh izin orang tua, ini paling baku. Kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan, maka kami tidak berani mendatangkan anak-anak ke sekolah. Maka kemarin kita share formulir, apabila Bapak Ibu mengizinkan, maka menandatangani, kemudian difoto, dikirim ke sekolah. Tanpa itu kami tidak berani melakukan apapun. Maka kami mohon dukungan dari Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu yakin bahwa sekolah bisa melaksanakan dengan prokes ketat, maka beri izin kami untuk melaksanakan simulasi tersebut. Kemudian memperoleh izin dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu nanti dibagi oleh cabang dinas wilayah 1, yang kami kemarin sudah bersama Bu Retno, Pak Joko sudah melaksanakan paparan, dinilai oleh cabang dinas 1, kemudian nanti akan diberi izin dari cabang dinas wilayah 1. Sampai detik ini izin belum keluar. Oleh karena itu nanti apabila hari Senin belum keluar, maka tetap agendanya seperti biasa. Penilaian hasil belajar jadwalnya seperti biasa, baru nanti akan diinformasikan kapan kita diizinkan. Ya, jadi Bapak Ibu siap-siap dengan situasi yang cepat seperti itu, dengan informasi yang cepat, maka kadang kita harus siap ya untuk menerima informasi yang cepat dan melaksanakan uji coba tersebut. Peraturan yang terbaru adalah Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2021-2022 pada satuan pendidikan dalam rangka pengendalian penyebaran coronavirus COVID-19 di Jawa Tengah. Maka guna mendukung efektivitas pembelajaran di satuan pendidikan sebagaimana disebut angka 1, maka KBN dilaksanakan dengan 2 pola, yakni pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, pada kabupaten atau kota dengan kriteria level 4 dan level 3 dalam wilayah aglomerasi level 4,
KBM di satuan pendidikan dilakukan melalui PJJ dan dapat melaksanakan persiapan teknis simulasi asesmen nasional. Anak-anak yang kelas 11 ini yang melakukan asesmen nasional. Yang kedua, PJJ dilaksanakan secara fleksibel dengan memanfaatkan platform pembelajaran yang telah direkomendasi oleh Kemdikbud, yaitu domain.belajar.id. Kemudian platform rumah belajar. Yang ketiga, pada kabupaten kota dengan kriteria level 3 di luar wilayah aglomerat dan level 2 dapat melaksanakan pola PJJ atau mulai mempersiapkan KBM di satuan pendidikan melalui PTM terbatas yang diawali dengan simulasi PTM berdasarkan pedoman sebagaimana lampiran surat edaran ini. Jadi kita itu baru masih pertama kali, maka harus melakukan simulasi PTM dulu. Baru PTM terbatas, kemudian baru perluasan. Kota Semarang sudah berada pada wilayah level 2. Ya, mudah-mudahan segera level 1, kemudian hijau. Berikutnya, persiapan penjenengan yakin warga pada sekolah, pemenuhan sarana prasarana kami persiapan dengan sebaik mungkin, sosialisasi dengan siswa, orang tua komite, termasuk hari ini dalam rangka sosialisasi tersebut, angket izin orang tua siswa. Jadi semua sebenarnya diberi angket yang mengizinkan berapa persen, itu juga mempengaruhi nanti kami pelaksanaannya. Pengaturan jadwal khusus KBM tatap muka sudah dibuat pula oleh Bu Wiwi. Kemudian pembentukan Satgas COVID sudah kita siapkan lama sejak bulan April yang lalu, itu sudah kita siap sebenarnya. Tapi karena COVID masih tinggi sekali, maka kita menunggu ada izin dari pemerintah. Berkoordinasi dengan pihak terkait, puskesmas, komite, kelurahan sudah kita lakukan. Kemudian data pemetaan zonasi siswa, jaraknya seberapa rawan risiko yang akan dihadapi sudah kami petakan. Kemudian SOP pelaksanaan KBM tatap muka, bagaimana siswa persiapan dari rumah, bagaimana di sekolah, bagaimana pulangnya, sudah kami siapkan. Sehingga nanti pada waktu simulasi ini nanti harapannya adalah orang tua ikut membantu pelaksanaan kelancaran SOP tersebut, sehingga nanti standar pemenuhan minimalnya akan terpenuhi. Sarana prasarana yang telah kami siapkan adalah hand sanitizer. Lanjut Mas Rohis, next. Disinfektan, termogan kami sudah siap. Masker, face shield, alat semprot, kemudian bak atau tempat cuci tangan. Alat semprot ini nanti setiap ada pembelajaran maka sekolah mempersiapkan untuk disemprot. Dan harus disemprot semuanya. Fasilitas UKS, ruang isolasi, pemasangan jaga jarak, pemasangan imbauan wajib pakai masker dan mematuhi protokol kesehatan, MOU kerjasama dengan komite, dengan puskesmas atau dinas kesehatan sudah dilakukan, dengan Koramil, dengan Kapolsek sudah dilaksanakan, kerjasama dengan dinas kesehatan dan pihak terkait lainnya sudah dilaksanakan dengan baik. Simulasi pembelajaran tatap muka SMA 9 direncanakan tanggal 13 September sampai dengan 24 September. Tapi sekali lagi menunggu informasi lebih lanjut sehingga kapan dimulainya nanti akan diinformasikan kepada Bapak Ibu semuanya, termasuk anak-anak. Nah ini Bapak Ibu SOP keberangkatan peserta didik ke sekolah. Jadi berangkat sekolah aja diatur. Pertama, peserta didik berangkat ke sekolah tidak menggunakan angkutan umum, boleh diantar orang tua, bersepeda atau berjalan kaki. Jadi yang naik angkutan umum belum diperkenankan. Yang kedua, perlengkapan yang wajib dibawa oleh peserta didik saat berangkat ke sekolah. 1, setiap hari menggunakan tas sekolah yang bersih, steril. 2, wajib memakai masker dan face shield dari rumah dan selama di perjalanan. 3, memakai jaket apabila itu nanti di jalan naik kendaraan atau sepeda. Kemudian
4. Membawa masker cadangan, hand sanitizer sendiri di saku, di tas, tisu basah, dan tisu kering. 5. Jika diantar dengan mobil, membatasi jumlah penumpang. Di dalam mobil maksimal 50% dari kapasitas tempat duduk untuk anggota keluarga sendiri. Orang lain tidak boleh nunut di dalamnya. Kemudian F. Membersihkan tangan dengan hand sanitizer setelah turun dari mobil, sepeda motor, dan sepeda. Sesuai dengan alat angkut yang digunakan, alat angkutan yang digunakan, transportasi yang digunakan. Kemudian yang ke G. Mengikuti prosedur kesehatan setelah memasuki pintu gerbang sekolah. Jam masuk pada saat pembelajaran tatap muka adalah pukul 7:30. Sehingga pulangnya pukul 9:30. Next. SOP kedatangan peserta didik ke sekolah. 1. Setiap peserta didik masuk melalui gerbang selatan, sehingga gerbang utara dibuka separuh, lewatnya adalah gerbang selatan. Beberapa kali anak-anak pinjam buku, kemudian AKM sudah dilakukan, sehingga sebenarnya sudah hal yang biasa. Peserta yang diantar orang tua menggunakan motor dan mobil diarahkan masuk melalui gerbang selatan, berlanjut ke halaman sekolah, menurunkan anaknya, kemudian lanjut melalui gerbang utara keluar. B. Peserta didik yang mengendarai sepeda diarahkan masuk melalui gerbang selatan, berlanjut jalur ke parkir di area parkir sepeda. C. Peserta didik yang berjalan kaki diarahkan masuk melalui gerbang selatan, kemudian melewati jalur sebelah selatan dan mengikuti jalur pejalan kaki masuk ke dalam ruang kelas. Setiap hari akan ada petugas yang mengarahkan. 2. Setiap peserta didik datang ke sekolah memakai seragam. Bagi yang sudah mempunyai seragam SMA dipakai, bagi yang belum, maka menggunakan seragam SMP atau menyesuaikan dengan tata tertib sekolah dan wajib memakai masker dari sekolah, dari rumah, maaf, bukan dari sekolah, dari rumah. 3. Setiap peserta didik setelah masuk melalui zona kedatangan akan masuk ke pos pemeriksaan berupa pemeriksaan suhu dan masker. Apabila ternyata di atas 37,3 derajat Celcius, maka masuk ke ruang isolasi. 4. Peserta didik wajib mencuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disediakan. Cukup banyak tempatnya. Karena disiapkan untuk semua siswa masuk. Padahal ini yang masuk kurang lebih hanya 72. 5. Peserta didik yang bersuhu tubuh di bawah 37 boleh langsung masuk ke ruang kelas. Kalau lebih dari 37, maka 37,3, maka diarahkan ke ruang isolasi. Kemudian dihubungi orang tuanya. Atau kalau membutuhkan penanganan yang cepat, maka bekerja sama dengan puskesmas. 7. Presensi peserta didik menggunakan scan QR, maka membawa HP kemudian dipaskan, kemudian baru bisa absen sehingga tidak ada saling bersentuhan. 8. Pembelajaran tatap muka menggunakan metode blended learning. Yang 12 anak di dalam kelas pembelajarannya tatap muka, yang di rumah mengikuti bersama-sama pula tetapi menggunakan pembelajaran PJJ. Jadi masih bisa mengikuti. Sekolah sudah menyiapkan dengan baik. Lanjut, SOP kepulangan peserta didik, Bapak Ibu. Balik ke rumah saja diatur juga. Peserta didik keluar kelas secara bergantian dengan tetap menerapkan jaga jarak. 2. Setelah keluar kelas, peserta didik melakukan cuci tangan di depan kelas masing-masing. 3. Penjemput peserta didik melalui zona gerbang selatan, masuk ke halaman sekolah, baru anaknya masuk ke naik kendaraan atau naik mobil penjemput atau keluar melalui pintu utara. 4. Peserta didik pulang langsung menuju rumah. Nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu semuanya, tanpa mampir ke tempat tertentu. 5. Peserta didik yang berjalan kaki dan bersepeda keluar melalui gerbang utara. 6. Sesampainya di rumah, peserta didik diwajibkan berganti pakaian, mandi,
dan melaporkan ke wali kelas jika sudah sampai rumah dengan cara mengirim swafoto, selfie, Bu, Pak, kami sudah sampai di rumah, seperti itu. Yang ketujuh, jam pulang peserta didik adalah pukul 9:30. Bapak, Ibu, ini audiensi persiapan tatap muka yang telah dilakukan oleh teman-teman sejak bulan April, sebelum April bahkan, maka di sini kepala sekolahnya masih Bu Eni. Ya. Kemudian kita sudah perbarui kembali MOU dengan Polsek, MOU dengan Kelurahan, MOU dengan Koramil, MOU dengan Puskesmas, sudah kami perbarui kemarin. Sehingga kami siap untuk menjalankan simulasi pembelajaran tatap muka yang akan diikuti kurang lebih peserta 72. Sekali lagi kami hanya pesan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengizinkan, maka kita patuhi SOP tadi, sehingga nanti keselamatan anak, keselamatan keluarga, keselamatan Bapak Ibu terjaga. Modal utamanya adalah jujur. Modal utamanya adalah jujur. Kalau badannya greges, badannya tidak enak, di rumah saja. Mengikuti dengan PJJ. Kalau Bapak Ibu guru juga demikian. Pada waktu Bapak Ibu guru badannya harusnya WFO, kemudian badannya tidak enak badan, atau badannya lagi greges begitu, maka Bapak Ibu tidak boleh masuk ke sekolah. Maka absennya diganti dengan WFH. Sehingga nanti sekali lagi, keselamatan semuanya terjaga, anak-anak juga bergembira, bisa belajar dengan baik, sehingga nanti pada waktu perluasan pembelajaran ini, semuanya siap dan terjaga dengan keselamatannya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semalang Jawara. Nomor telepon sekolah, telepon saya. Kalau ada apa-apa, panjenengan harus mempunyai nomor saya, kemudian WA saya, sehingga nanti kami juga cepat mengetahui dan cepat mengatasi permasalahan yang ada. Kami doakan anak-anak kita menjadi calon pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang, dan saya yakin mereka adalah pemimpin. Mari kita jaga dari sekarang. Jangan terlena, jangan menjadi tidak baik, tapi selalu kita doakan baik agar menjadi anak-anak yang sampai di akhirnya nanti juga baik. Pemimpin-pemimpin yang amanah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan sosialisasi PTM telah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada Bapak, Ibu, atau anak-anak yang ingin bertanya tentang simulasi khususnya, atau mungkin tentang yang lain. Pupung di sini ada Bapak Kepala Sekolah. Monggo, saya minta 3 orang saja mungkin. Monggo. Monggo. Monggo, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Monggo, Pak. Halo. Arianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak mau tanya terkait dengan... Kameranya bisa dibuka, Pak, kameranya, biar kami bisa memberikan dengan. Bisa disebutkan nama siswa nih, Pak. Saya Arianto, Ibu, dari orang tua Arkan Fadil Radia, kelas 11 IPA 2. Monggo, Pak. Mau bertanya ini berkait dengan persiapannya, Ibu. Tadi kan disampaikan untuk anak tidak menggunakan angkutan umum ya. Seandainya menggunakan kendaraan sendiri, tadi kan belum disampaikan, Ibu, misalkan masuknya gimana gitu. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, berkait dengan kelasnya. Itu untuk masuk kelasnya itu di kelasnya anaknya sendiri atau menggunakan kelas yang lainnya. Gitu, Ibu. Terima kasih. Monggo, Pak Yu. Langsung dijawab memang ya, biar tidak lupa. Matur nuwun Pak Arianto. Yang naik angkutan umum tidak diperkenankan. Anak yang kelas 10 belum mempunyai SIM tidak diperkenankan. Kelas 11 pun apabila belum mempunyai SIM tidak diperkenankan. Monggo ngalai sebentar diantarkan, ya. Kemudian
kelas yang digunakan sudah ditentukan di sekolah, bukan kelasnya masing-masing, tapi kelas yang sudah disiapkan untuk simulasi tersebut, Pak. Jadi kami siapkan ada 6 kelas, ya, yang masing-masing isinya 12 anak maksimal digunakan untuk simulasi ini. Menikah, Pak Arianto. Kalau sudah punya SIM berarti boleh, Pak. Monggo nanti kami sediakan parkir, dan dengan jarak parkir pun tetap kita atur menjadi 1,5 meter jaraknya dari satu kendaraan ke kendaraan yang lain. Kalau sudah punya SIM, kemudian kelas yang dipakai semua ada di lokal 1, nih Pak, di lokal 1, tetapi nanti tanda kelas itu tetap kita pindah ke situ, jadi kelas Semputro 11 MIPA 2 akan tertera di situ juga. Dan selama simulasi, anak ini akan menggunakan kelas yang sama. Kapan ya Pak Arianto? Masih ada yang ditanyakan? Sampun Ibu, terima kasih Ibu. Matur nuwun Pak Arianto. Monggo yang lain? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ferry Saditya Krisna Senaji, MIPA kelas 10 MIPA 3, Pak. Ibu sinten asmane? Ibu Listiani Widyastuti. Oh, nggih. Kami mau Assalamualaikum. Mau menanyakan Pak, kaitannya dengan tadi izin dari pihak Dinas Pendidikan ya, karena ini juga kita belum tahu apakah diizinkan dimulai besok tanggal 13 atau sudah. Sedangkan kalau misalkan katakanlah belum, anak kan masih posisi PHB nggih? Iya. Ya, kemarin kan kalau tidak salah sudah di-share dari Walas kalau ada perubahan jadwal. Nggih. Gimana nggih, Pak? Atau untuk kalau Senin ternyata belum ada izin, berarti kan jadwal itu masih tetap berlaku pagi, atau kita masih tetap menggunakan jadwal yang jam 10.30 untuk PHB anak yang hari Senin itu, Pak? Yeah. Sementara itu yang kami tanyakan. Matur nuwun Bu Sustiani. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Kalau hari sampai mungkin hari ini aja lah, hari ini belum ada izin untuk melaksanakan tanggal 13, maka PHB tetap berjalan menggunakan jadwal semula. Ya. Jadi sehingga nanti tidak datang ke sekolah kemudian siang baru PHB, tidak. Kami sebenarnya berpikir seperti itu juga kasihan. Wong pagi berangkat kok siang langsung PHB dari rumahnya. Tapi mudah-mudahan tanggal 13 belum dimulai sehingga nanti PHB tetap menggunakan jadwal pagi. Jadwal semula, Bu. Nggih. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, nggih. Matur nuwun, Bu Lis. Jadi jam 7.30 kita mulai untuk PHB, Bu Lis. Seperti biasa. Monggo, masih ada Bapak Ibu, anak-anak mungkin. Monggo Pak. Halo, masih ada? Sampun J. Sudah tidak ada J. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu yang kami hormati. Monggo Pak Ibu Maria, monggo. Maria yang akan bertanya. Ada? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, yang pertama kami aturkan terima kasih Pak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan paparan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, baik Bapak Ibu guru SMA Negeri 9, orang tua siswa, dan juga para siswa, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kami mohon dukungan dan doa restu Bapak Ibu semuanya agar nanti simulasi dan berlanjut ke PTM bisa berjalan dengan baik. Ini semuanya akan terlaksana dengan baik apabila dukungan dari orang tua dan dukungan dari seluruh guru karyawan SMA Negeri 9, maka hasilnya akan mendapatkan hal yang baik dan hasilnya baik. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mohon doa dan restunya. Ibu Bapak, kami aturkan bahwa nanti ada presensi untuk Bapak Ibu orang tua dan juga Bapak Ibu guru yang akan kami aturkan nanti setelah PJJ ini. Mohon untuk bisa diisi. Kemudian di akhir nanti akan kami putarkan video simulasi PTM, video PTM
yang sudah dibuat oleh sekolah bisa dibersani bersama, mungkin sebagai wacana Bapak Ibu, sehingga besok bagaimana itu sudah terekam di dalam video itu. Demikian akhirnya kami akan menutup pertemuan sosialisasi ini, walaupun dengan Zoom saya yakin tidak akan mengurangi foto bersama Rumiin, Bu. Foto bersama Rumiin. Oh, ada. Foto bersama. Sebelum berdoa kita foto bersama, J. Monggo Pak Sahid untuk difoto. Bapak Ibu dibuka, J, kameranya semuanya. Anak-anak juga dibuka kameranya. Anak-anak bisa berdekatan dengan orang tua duduknya biar kelihatan mesra begitu. Yuk, monggo dibuka. Bu Karlina, Mbak Bu Nana, Maria. Dibuka semuanya dulu. Monggo dibuka bersama untuk kenang-kenangan kita, Ibu. Namun Pak Sahid, dihitung Pak Sahid, 1, 2, 3 begitu. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Jempolnya. Jawara. Jawara ya Pak. Monggo Bapak Ibu, Jawara SMA 9. Semuanya Jawara, J. SMA 9 Semarang, Jawara. Jawara. 1, 2, 3. SMA 9. Sampon. Yang lain Pak, Sampon. Slide-slide yang lain sudah? Sudah semuanya, J, Pak. Nanti Bapak Ibu, monggo kita tutup dengan doa. Bersama-sama kita akan mendudukkan kepala sebentar. Semoga simulasi yang akan kita laksanakan minggu ke depan berjalan dengan lancar dan PTM berjalan dengan lancar, khususnya keluarga besar SMA Negeri 9 Semarang diberikan satu kesehatan. Berdoa kami persilakan. Terima kasih. Matur nuwun Ibu Bapak, sugeng istirahat, sugeng. Monggo kita selalu menjaga progres. Dengan tolong Pak Sahid bisa diputarkan untuk videonya Pak Sahid. Ibu, ini masih proses share screen. Oke. Kita lihat videonya dulu Bapak Ibu. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya. Tidak terasa sudah 5 bulan loh pandemi di Indonesia ini. Banyak sekali hal-hal yang berubah pada masa new normal ini. Kita sebagai pelajar juga turut merasakan dampak dari pandemi ini, yaitu sekolah dilaksanakan melalui daring. Aku yakin kalian pasti jenuh dengan pembelajaran daring kan? Nah, oleh karena itu, SMA Negeri 9 Semarang akan dibuka kembali pada masa new normal ini dengan syarat kita harus melakukan protokol kesehatan yang telah ditentukan. SMA Negeri 9 Semarang telah mempersiapkan beberapa fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan. Di antaranya yaitu adanya wastafel di tiap titik sekolah, pensterilan sebelum maupun sesudah pembelajaran dengan disinfektan. Warga sekolah yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 9 Semarang wajib untuk menaati SOP atau standar operasional prosedur yang telah ditentukan. Berikut beberapa protokol kesehatan SMA Negeri 9 Semarang. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian wajib untuk selalu mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. 4 sehat, 5 sempurna, yang terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Ada beberapa peralatan yang perlu disiapkan oleh kalian sendiri loh, seperti hand sanitizer, bekal pribadi, alat ibadah, peralatan sekolah, dan obat-obatan pribadi. Sebelum menuju ke sekolah, kalian harus menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu dan diwajibkan untuk menggunakan masker kain 2 hingga 3 lapis dengan diisi tisu di dalamnya. Juga jangan lupa untuk selalu membawa masker cadangan. Jangan lupa untuk mensterilkan kendaraan kalian dengan cara menyemprotkan disinfektan secukupnya.
Selain itu, pastikan kalian dalam kondisi fisik sehat dengan suhu tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius, serta tidak mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Ketika menggunakan transportasi menuju ke sekolah, kalian harus menaati social distancing, tetap jaga jarak minimal 1,5 meter. Apabila kalian diantar, pengantar hanya sampai di titik yang telah ditentukan dan juga harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jangan lupa untuk selalu menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi, terutama bila menggunakan transportasi umum ya. Ketika sampai di sekolah, akan ada petugas yang mengecek suhu badan teman-teman semua untuk memastikan bahwa suhu badan siswa tersebut normal. Apabila ditemukan siswa dengan suhu di atas normal, maka petugas akan mengarahkan siswa tersebut untuk menuju ke UKS. Sesampainya di UKS, siswa yang suhunya di atas normal akan menemui petugas UKS kami. Petugas UKS kami akan menelpon orang tua siswa dan orang tua siswa akan menjemput kalian. Selain pengecekan suhu, petugas akan mengecek barang bawaan para siswa. Pastikan kalian membawa barang-barang yang bersifat pribadi ya, agar terhindar dari pinjam-meminjam barang. Kalian wajib untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas. Apabila ditemukan siswa yang tidak menggunakan masker, maka petugas akan memberikan masker dan melakukan pengecekan suhu. Selain siswa, tamu undangan juga wajib untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Teman-teman semua harus masuk ke ruang kelas dengan tertib dan menerapkan peraturan social distancing dan jaga jarak minimal 1 meter. Kalian harus duduk pada bangku yang tidak diberi tanda silang. Setelah bel sekolah berbunyi, seluruh warga sekolah wajib untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selama pembelajaran, sekolah akan selalu mengingatkan protokol kesehatan melalui speaker sentral agar para siswa dan warga sekolah selalu memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku di SMA Negeri 9 Semarang. Pastikan juga bahwa jarak tempat duduk kalian tidak berdiri dengan teman yang lain. Setelah kalian pembelajaran selesai, kalian tidak usah berkerumun, jadi kalian langsung pulang ke rumah masing-masing. Apabila terdapat siswa yang sedang tidak enak badan atau mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas, guru akan mengarahkan siswa tersebut menuju ke UKS. Sebelumnya, ia harus melakukan cek suhu terlebih dahulu. Apabila siswa tersebut memiliki suhu di atas 37,3 derajat Celcius, ia akan diarahkan untuk menuju ke UKS. Sesampainya di UKS, siswa yang suhunya di atas normal akan menemui petugas UKS kami. Setelah di UKS, petugas kami akan menelpon orang tua siswa untuk menjemputnya. Ketika kalian akan meninggalkan sekolah, kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan. Kalian dilarang untuk memegang benda-benda yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir penyebaran kuman dan virus. Ketika kalian bersin maupun batuk, jangan lupa untuk menutupnya dengan tisu. Teman-teman semua tidak boleh berkerumun ya. Siswa yang masih berada dalam lingkungan sekolah di luar jam pembelajaran akan dihimbau untuk meninggalkan sekolah. Para siswa wajib untuk mematuhi protokol kesehatan sebelum maupun setelah meninggalkan sekolah. Teman-teman yang meninggalkan sekolah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, harus tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak dari pengendara lain.
Ingat, kalian harus segera pulang begitu bel pulang sekolah berbunyi. Jangan pergi menuju tempat lain sebelum kalian pulang ke rumah dan membersihkan diri. Setelah teman-teman meninggalkan SMA Negeri 9 dan sampai di rumah, tetap harus melakukan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Barang-barang yang berada di luar, seperti jaket, sepatu, maupun tas, perlu disterilkan dengan cairan disinfektan. Kalian diwajibkan untuk membersihkan diri sebelum melakukan interaksi dengan orang lain di dalam rumah. Seperti itulah beberapa protokol yang wajib kalian taati ketika berada di SMA Negeri 9 Semarang. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan dapat kembali ke kehidupan normal seperti biasa. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini Ibu Bapak, ada beberapa yang mungkin sudah tidak sinkron dengan kondisi sekarang. Seperti kendaraan umum tidak boleh, karena itu yang buat sudah setahun yang lalu, 5 bulan setelah pandemi. Namun itu sebagai gambaran saja bahwa sekolah telah berupaya seperti itu, dan semoga kita selalu diberi sehat. Ngaten sugeng istirahat Ibu Bapak semuanya. Matur nuwun. Lisensinya di mana ya? Ini bisa terus, karena kesana nih linknya nanti. Ini keluar ya? Linknya dari mana?